Selamat pagi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya. Mata pelajaran ekonomi kelas 10 sekolah menengah atas. Adapun tujuan dan indikator capaian pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu mengetahui konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, dan adanya kelangkaan sumber daya. Menjelaskan keterkaitan konsep ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, dan kelangkaan sumber daya dengan perspektif yang holistik. Menerapkan konsep yang dipelajari sebagai nilai-nilai di kehidupan sehari-hari. Menganalisis berbagai fenomena ekonomi pada kehidupan sehari-hari. Kebutuhan manusia. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai apa itu kebutuhan, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Bisa dilihat pada gambar, salah satu kebutuhan manusia adalah memerlukan makanan. Dan kegiatan mengkonsumsi makanan bisa dilakukan di dua tempat. Kalau kita lihat, kalau di warteg dan di restoran yang elit. Dari gambar ini, manakah yang termasuk kebutuhan dan manakah yang termasuk keinginan? Kita harus bisa membedakan kedua hal tersebut. Kita lihat dari pengertiannya. Kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang karena itu dapat mempengaruhi kelangsungan hidup orang tersebut. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang tidak harus dipenuhi oleh seseorang, tanpa hal tersebut sebenarnya ia masih dapat melanjutkan hidupnya atau dapat hidup dengan layak. Di sini ada 3 perbedaan mengenai keinginan dan kebutuhan. Dari tingkat urgensi atau tingkat kepentingannya. Kalau keinginan itu tidak bersifat urgensi ataupun harus dipenuhi, sedangkan kebutuhan itu bersifat urgensi dan wajib segera dipenuhi. Yang kedua, dari segi pergantiannya, kalau keinginan itu bisa digantikan dengan yang lain, tapi untuk kebutuhan itu tidak bisa digantikan. Sedangkan untuk keinginan, apabila kita tidak membeli barang tersebut, tentu tidak akan memberikan pengaruh yang signifikan. Tetapi berbeda ketika kebutuhan itu, jika tidak dibeli, maka akan memberikan pengaruh yang besar bagi kelangsungan hidup. Itu perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Setelah kita bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan, kita akan membahas mengenai macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan dibedakan menjadi 4 berdasarkan pengelompokannya. Dari segi intensitas, waktu pemenuhan, sifat, dan subjeknya. Mari kita bahas. Dari kebutuhan menurut intensitas dibedakan menjadi 3. Ada kebutuhan primer, kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia apabila tidak dipenuhi. Contohnya, sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang baru boleh dipenuhi setelah kebutuhan primer itu terpenuhi. Contohnya, ketika kita ingin membeli alat masak, lemari, sepatu, yang sifatnya itu di atas dari kebutuhan primer. Kemudian yang ketiga ada kebutuhan tersier, kebutuhan akan barang-barang mewah. Ini dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Biasanya ditujukan untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya, untuk pembelian perhiasan, mobil sport, diamond, seperti itu. Jadi, kebutuhan tersier itu kebutuhan yang paling akhir. Yang kedua, kebutuhan menurut waktunya dibedakan menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Dikatakan sekarang, berarti kebutuhan tersebut itu wajib dipenuhi. Misalkan, kalau kita sakit, harus berobat. Selain itu, ketika kita haus, harus segera minum. Ketika kita lapar, kita harus makan. Nah, itu kebutuhan sekarang. Yang kedua, kebutuhan akan datang. Kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Contohnya, kita mempersiapkan tabungan untuk pendidikan. Kemudian yang ketiga,
Kebutuhan tidak terduga. Kebutuhan yang harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Contohnya, ketika kita mengalami kecelakaan, maka kita harus segera dibawa ke rumah sakit agar segera mendapat penanganan. Tidak mungkin kita tunda. Misalkan kalau kita tunda, terjadi kejadian yang fatal, patah tulang, ataupun bahaya kematian. Misalkan ini yang sedang terjadi, kita di masa pandemi, kita sudah kita antigen, kemudian reaktif, nah dinyatakan positif COVID, nah kita harus segera menghubungi pihak rumah sakit atau pihak-pihak yang menangani sehingga kita segera mendapat penanganan. Tuh. Kemudian kebutuhan sepanjang waktu, sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Misalkan, contohnya misalkan belajar, kita harus menuntut ilmu sepanjang waktu. Itu kebutuhan yang kita perlukan gitu. Selanjutnya, kebutuhan menurut sifatnya. Ada dua, yaitu kebutuhan jasmani yang dirasakan oleh fisik atau jasmani seorang seperti kebutuhan akan olahraga. Kemudian ada kebutuhan rohani yang sifatnya itu tidak nampak dan dirasakan secara batiniah, akan menyebabkan perasaan gembira, lega, dan tentunya dalam kondisi yang tenang, contohnya kasih sayang dari orang tua, menjalankan ibadah, mendengarkan ceramah, itu salah satu kebutuhan rohani dari manusia. Selanjutnya ada kebutuhan menurut subjeknya. Ada satu kebutuhan individu yang merupakan kepuasan pribadi, misalkan seorang pelajar membutuhkan seragam, buku, alat tulis. Nah, kemudian misalkan kita pada waktu libur membutuhkan waktu untuk menonton. Terus kebutuhan untuk ngobrol dengan teman. Yang kedua ada kebutuhan sosial. Nah ini sifatnya bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. Nah tujuannya itu agar lebih sejahtera, tertib dan aman. Contohnya misalkan kebutuhan sosial untuk rumah ibadah, rumah sakit, gitu. Nah setelah kita mempelajari tentang kebutuhan, tentu kita harus tahu benda-benda apa saja yang merupakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Di sini, untuk benda-benda pemenuhan kebutuhan dibedakan menjadi 5, menurut cara mendapatkannya, tujuan penggunaannya, proses pembuatan, hubungan dengan benda lain, segi jaminan. Mari kita bahas. Benda menurut cara mendapatkannya, ada 3. Yang pertama ada benda ekonomis. Benda yang jumlahnya sedikit dan pemenuhannya itu harus diperlukan pengorbanan. Misalkan kalau kita mau membeli makanan, kita harus mengeluarkan uang. Nah, uang itu yang kita katakan sebagai bentuk pengorbanan untuk mendapatkan makanan yang kita beli. Yang kedua ada benda bebas. Benda bebas ini atau disebut juga benda non-ekonomis yang jumlahnya melimpah. Sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan tanpa biaya, misalkan cahaya, udara. Kalau misalkan kita bicara oksigen, tabung oksigen di rumah sakit, itu kira-kira termasuk benda ekonomi apa benda bebas ya? Nah, kalau itu tentu menjadi benda ekonomi, karena ketika kita bicara tabung oksigen, kita harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Yang ketiga, ada benda ilit. Jumlahnya sangat melimpah hingga cenderung dapat merugikan manusia. Jadi kalau dia dalam jumlah sedikit itu bermanfaat, tetapi kalau jumlahnya banyak itu akan berbahaya, misalkan air hujan. Kalau sedikit tidak masalah, tapi kalau hujan secara terus-menerus, maka akan dapat mengakibatkan banjir. Selain itu, misalkan kita bicara api. Api bisa digunakan untuk memasak, tapi kalau jumlahnya banyak, itu dapat mengakibatkan kebakaran yang bisa menyebabkan kerugian. Selanjutnya, ada benda menurut tujuan kegunaannya. Ada benda konsumsi, adalah benda yang siap pakai tanpa harus melalui proses terlebih dahulu dan tujuannya memang untuk dikonsumsi dan langsung digunakan. Yang kedua ada benda produksi, yang prosesnya harus melalui proses untuk kegiatan produksi sehingga baru digunakan misalkan mesin dan alat-alat baku yang digunakan untuk kegiatan produksi. Yang ketiga ada benda menurut proses pembuatannya. Yang satu ada bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan siap pakai. Untuk bahan mentah adalah bahan yang belum mengalami proses pengolahan.
atau biasa disering disebut dengan nama bahan baku, contohnya minyak bumi, tembakau, rotan, getah karet, misalkan untuk benang gitu. Yang kedua ada bahan setengah jadi. Bahan yang sudah diperoleh tapi belum jadi produk akhir. Oh, kalau benang itu jatuhnya untuk bahan setengah jadi ya. Karena kalau kita bicara bahan mentah berarti bahan mentah dari benang adalah ya kapas. Kemudian benang itu diolah jadi kain. Kemudian kalau getah karet tadi mungkin bisa diolah menjadi lembaran-lembaran karet. Kemudian yang ketiga ada bahan siap pakai. Kalau siap pakai itu berarti kita siap konsumsi. Misalkan kalau kita bicara benang tadi, dari kain, dari kapas menjadi benang, benang diolah menjadi kain, dan kain diolah nanti menjadi pakaian. Nah itu. Selanjutnya, yang keempat, benda menurut hubungan dengan benda lain. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ada benda komplementer, yang sifatnya itu jika kedua benda itu harus dipakai bersamaan sehingga menghasilkan manfaat. Kalau cuma satu tidak akan bermanfaat. Jadi misalkan contohnya kalau ada motor itu bisa jalan menggunakan bensin. Terus misalkan lagi apa yang digunakan harus dengan kedua tersebut. Jadi misalkan kalau kita punya HP, HP digunakan misalkan kalau kita benda internetan kita butuh kuota seperti itu. Yang kedua ada benda substitusi yang sifatnya itu dapat menggantikan. Jadi kalau misalkan tidak ada yang A, kita bisa gunakan yang B. Contohnya kalau misalkan kita dulu nih, kalau misalkan komputer, maka kita bisa menggunakan mesin tik. Nah, contoh lain misalkan kalau kita Indonesia nih ya, kita misal makanan pokoknya beras, tapi suatu kondisi tidak ada beras, kita bisa digantikan kentang ataupun roti seperti itu. Nah, yang kelima, benda menurut segi jaminannya. Yang pertama, ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak sendiri itu artinya benda tersebut dapat dipindah tangankan serta bisa digunakan sebagai bahan jaminan kredit jangka pendek, misalnya 1 tahun, misalkan radio, televisi, jam tangan, gitu. Sedangkan benda yang tidak bergerak itu tidak dapat dipindahkan, namun bisa dipakai sebagai jaminan kredit biasanya jangka panjang, misalkan lahan, gedung, tanah, seperti itu. Nah, itu penjelasan mengenai macam benda-benda pemenuhan kebutuhan. Nah, untuk mengingat atau memperkuat ingatan kembali, bisa di rumah untuk latihan membuat daftar keinginan dan kebutuhan di buku tugas masing-masing untuk mencatat apa sih yang merupakan yang kita itu sebagai kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, apabila belum jelas nanti bisa didiskusikan dengan guru masing-masing ya. Selamat mencoba. Nah, sekian penjelasan mengenai kebutuhan manusia. Lanjut untuk part selanjutnya, part kedua adalah penjelasan mengenai kelangkaan sumber daya. Apabila ada pertanyaan untuk bagian kebutuhan manusia, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Bertemu pada pembelajaran selanjutnya atau video part kedua.